Di kesempatan saat ini, setelah kita melalui bulan Ramadan, di mana Allah menurunkan begitu banyak rahmat, keberkahan dan maghfirahnya, di ujung bulan Ramadan Allah menjadikan hari ini hari Idul Fitri. Walaupun secara bahasa artinya kembali kita tidak berpuasa khusus untuk hari ini, tapi para ulama, orang-orang soleh mengatakan artinya tidak sederhana seperti itu. Hari Idul Fitri ini, bagaimana para wali mengajarkan kita lebaran. Jadi arti lebaran itu yang diajarkan oleh orang-orang soleh, para wali songo, yang artinya adalah lebarkan dadamu, lapangkan dadamu. Bagaimana Allah telah menjadikan, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antara Ramadan 1 dan Ramadan yang lain adalah kifarah, pengampunan dosa. Setelah Allah memberikan ampunan kepada kita dengan adanya bulan Ramadan, kita menjalani bulan Ramadan dengan mengisi dengan berbagai macam ibadah. Allah memberikan kita ampunannya dengan kita berhusnuzon kepada Allah bahwa Allah telah mengampuni dosa kita, telah membersihkan jiwa kita, diri kita. Tentu layaknya seorang anak kalau sudah dicuci bajunya sama orang tuanya, apa kata orang tuanya? Nah, jangan dikotorin lagi ya bajunya. Begitu pula dengan diri kita, jiwa kita, ruh kita. Sudah Allah kasih ini bulan Ramadan sebagai kifarat, sebagai pembersih dosa kita. Tentu jangan kita kotori lagi. Kita berusaha bagaimana kita tidak menabung dosa-dosa lagi. Tapi yang kita lakukan adalah menabung pahala-pahala. Kembali kepada kata lebaran yang diajarkan pada orang-orang soleh, kita lapangkan dada kita. Siapapun yang berbuat salah kepada kita, telah menzolimi diri kita, baik anak, baik saudara, baik orang tua, baik mertua, baik tetangga, baik teman, semuanya kita maafkan. Karena apa? Allah menyukai orang yang suka memaafkan. Karena itu adalah ciri dari orang yang bertakwa. Jadi kita maafkan, kita lebarkan dada kita ini. Kita beri maaf kepada siapapun yang telah menzalimi kita, berbuat salah kepada kita, siapapun orang tersebut. Karena apa? Allah adalah Maha Pemaaf. Jika kita mau dimaafkan Allah, maka kita harus memaafkan. Karena apa? Setiap makhluk Allah adalah ciptaan Allah dan milik Allah. Layaknya kalau kita berbuat salah kepada si A, tentu kalau si A itu berbuat salah kepada kita, kita beri maaf, tentu orang tua dari si A itu sangat senang kepada kita. Karena apa? Kita telah memberi maaf kepada anaknya. Begitu pula dengan Allah. Jadi kalau kita memberi maaf makhluknya Allah, ciptaannya Allah, yang apa kata Allah? Jika kita membunuh satu makhluk Allah tanpa sesuai syariat, maka itu sama dengan membunuh seluruh makhluk Allah. Begitu Allah mencintai makhluknya. Jadi kalau kita memberi maaf kepada makhluk Allah, tentu Allah juga senang sama kita. Layaknya kita memberi maaf kepada si A, orang tua dari si A juga akan senang kepada kita. Jadi setelah Allah menurunkan begitu banyak ampunan, rahmat dan keberkahan pada bulan Ramadan, apa yang diperintahkan Allah di ujung bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri, kita disuruh melakukan zakat fitrah. Karena apa? Allah jadikan hari ini tidak boleh ada satupun orang kelaparan. Makanya diutamakan zakat fitrah itu diberikan sebelum sholat Idul Fitri atau sehari sebelumnya. Agar apa? Jangan sampai pada hari yang mulia ini ada satupun makhluk Allah yang kelaparan. Itu jadi tanggung jawab kita yang diberikan Allah kepada kita. Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semalaman masjid-masjid, musola-musola, para pengurus masjid, para jamaah, para orang-orang soleh mengumandangkan takbir, membesar-besarkan nama Allah pada hari ini. Artinya apa? Tidak ada yang kita besar-besarkan lagi selain Allah. Nggak boleh kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya punya masalah besar. Karena apa? Bagi Allah tidak ada yang besar, semuanya kecil. Idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi dengan kita membesar-besarkan nama Allah, apapun keadaan kita, apapun masalah kita, itu kecil. Karena apa? Bagi Allah itu mudah. Kenapa kita dikasih ujian, dikasih masalah? Agar kita itu selalu kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Karena tidak ada satupun masalah yang akan selesai jika Allah yang memberinya, jika Allah belum memberi jalan keluarnya. Mau baik orang pintar, baik orang hebat, baik orang kaya, baik orang berkuasa, tidak bisa menyelesaikan masalah kita kalau Allah belum katakan masalah itu belum selesai. Tapi walaupun tidak ada yang membantu kita, tidak ada orang kaya yang membantu kita, tidak ada penguasa yang membantu kita, tidak ada saudara, tidak ada anak, tidak ada keluarga, tidak ada teman, tidak ada tetangga yang membantu kita. Tapi kalau Allah katakan masalah itu selesai, kun fayakun, masalah itu selesai. Lalu kenapa Allah memberi kita ujian hidup? Agar kita tu'id, agar kita itu kembali, agar kita itu tobat. Tobat bahasa Arab artinya kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Karena pada dasarnya manusia ini sering lupa, sering salah. Manusia tempatnya makanul khata' wan nisyan. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi sebaik-baik perkataan apa kata Nabi adalah kata-kata Allah. Sebaik-baik petunjuk apa kata Nabi adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Marilah sama-sama kita dengarkan apa kata Allah, apa kata Nabi, sehingga keluar dari masjid ini kita mendapatkan rahmat. Apa kata Allah? Idza quriyal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an, dengar agar kita mendapat rahmat. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini setelah salat Idul Fitri banyak dilakukan oleh jamaah muslim ziarah atau nyekat. Agar apa? Agar kita ingat kematian. Karena apa? Namanya mati itu harus banyak-banyak kita ingat. Layaknya orang mudik, begitu banyak persiapannya, padahal itu untuk menemui orang tua, saudara, kampung halaman. Kita yang tidak mudik, tapi sebenarnya semua manusia itu akan mudik. Akan mudiknya kemana? Ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya dari Allah, semuanya akan mudik, akan pulang kepada Allah. Jadi kalau kita mempersiapkan diri kita lihat di TV itu bagaimana orang persiapannya dalam melakukan mudik. Persiapan makanan, persiapan pakaian, persiapan uang yang dikumpulkan dalam setahun untuk menemui orang tua, silaturahmi untuk menemui orang tua, saudara, kampung halaman. Begitu pula diri kita akan mudik ke kampung akhirat, darul akhirah. Dar itu kampung akhirat. Itu semua akan kita alami. Jadi nggak perlu sedih kalau saya tahun ini nggak bisa mudik. Ingat hakikatnya kita semua akan mudik. Mudik kemana? Ke Allah. Karena apa? Kalau selama hidup kita menjadi keluarga Allah. Jadi di antara manusia, di antara orang Islam itu ada yang Allah angkat menjadi keluarga Allah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian siapa itu keluarga Allah? Yaitu orang yang sering baca Al-Quran. Jadi kalau kita dianggap keluarga oleh misalnya gubernur, wali kota, atau orang kaya, atau orang yang soleh, kita merasa senang. Ini yang menganggap kita keluarga adalah Allah, penguasa langit, penguasa bumi, yang nasib baik dan nasib buruk kita ada di tangan Allah, di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman, wa qad khaba man dasaha, sesungguhnya merugilah orang yang mengotori jiwanya. Jadi setelah Allah memberi kita bulan Ramadan yang penuh barokah ini, apa kata Nabi? Kalau kalian tahu begitu banyaknya faedah keutamaan bulan Ramadan, begitu banyaknya rahmat, keberkahan dan kenikmatan karunia yang Allah berikan pada bulan Ramadan, maka kalian akan berdoa terus agar setiap bulan itu adalah bulan Ramadan. Allah telah memberikan kita bulan Ramadan yang penuh ampunan, penuh rahmat, penuh keberkahan, di mana diri kita yang terdiri dari jasmani yang terbuat dari tanah, tetapi ada juga ruhani kita, ruh yang Allah tiupkan. Artinya ruh kita ini berasal dari Allah yang Maha Suci, dan ruh kita ini suci. Yang dikatakan oleh orang-orang barat itu disebut nurani. Jadi apapun tindakan kita yang tidak sesuai dengan kesucian, kita akan membawa kegelisahan. Sehingga Allah berikan kita bulan Ramadan agar membersihkan kembali ruh kita, jiwa kita. Makanya Allah katakan dalam surat Asy-Syams ayat 10, qad khaba man dasaha, sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi orang yang mensucikan jiwanya, qad aflaha man zakaha, beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Begitu pula kebalikannya, merugi orang yang mengotori jiwanya. Setelah Allah memberikan bulan Ramadan ini, kita jaga jiwa kita, ruh kita ini, jangan sampai kita kotori. Hal-hal apa saja yang membuat hati kita kotor? Salah satunya adalah sifat sombong, di mana di hari ini kita membesar-besarkan nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita resapi. Supaya apa? Kita mengakui diri kita ini bukan apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Dengan menyadari bahwa diri kita ini kecil, Allah yang Maha Besar, timbul rasa tawadu kita kepada Allah. Itulah yang kita lakukan sehari-hari. Bagaimana dalam sehari berapa kali kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saat takbiratul ikram kita baca Allahu Akbar, mau ruku kita baca Allahu Akbar. Satu rakaat berapa kali kita mengucapkan Allahu Akbar? Artinya apa? Tidak ada yang besar di dunia ini, hanya Allah yang besar. Bukan materi yang besar, bukan kekuasaan yang besar, bukan masalah kita yang besar, tapi hanya Allah yang Maha Besar. Kalau kita bersandar kepada Allah, Allahus Somad, Allah tempat bergantung, Allah tempat bersandar, tidak ada rasa kegelisahan kita, karena kita bersandar kepada yang Maha berilmu, yang Maha berkuasa, yang Maha kaya, yang Maha pengasih, yang Maha penyayang kepada kita. Yang berikutnya yang mengotori hati selain sombong adalah riya. Bagaimana dalam surat Al-Maun, walaupun kita sholat, kalau kita riya, apa kata Allah? Wail, celaka. Wailil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Inilah dua hal di antara banyak hal yang mengotori jiwa kita yang harus kita hindari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita harus pahami, jangan hanya mendengarkan atau mengucapkan arti dari kata takbir. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar.
La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabira. Allah Maha Besar dengan segala kebesarannya. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah, kita baca-baca di pagi dan di sore hari. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Tiada Tuhan selain Allah, dan kita hanya menyembah hanya kepada Allah, mukhlisin, secara benar-benar ikhlas, secara tulus, mukhlisina lahuddin, dalam agamanya, walau karihal kafirun, meskipun orang-orang yang ingkar membencinya. La ilaha illallah wahdah, sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Wa sadaqa wa'dah, Allah selalu menepati janjinya. Wa nasara abdah, dan selalu menolong hambanya. Wa azza jundah, dan selalu memuliakan tentaranya. Wa hazamal ahzab wahdah, dan selalu mengalahkan orang-orang yang berkumpul untuk melawannya dengan sendiri.